Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya ucapkan selamat untuk Gus Stakuf Yahya memberikan nuansa baru di kepengurusan PBNU. Mudah-mudahan darah segar ini bisa memacu dan memicu perjuangan bangsa ini untuk menunjukkan jati diri Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang menawarkan kedamaian. Kalau perlu tanpa perang. Untuk apa perang? Wong perang itu dalam hukum politik sebagai diplomasi terakhir. Harus dilakukan diplomasi yang lain. Maka ketika seseorang kemudian melansir bahwa perang itu harus untuk mencapai kedamaian, itu logika yang salah dan dasarnya juga tidak begitu benar. Ada seorang sahabat saya, Mas Egi Sujana, mengatakan bahwa dasar Islam itu adalah iman, kemudian jihad, kemudian hijrah, dengan sembrono mengutip surat Al-Baqarah ayat 216. Itu harus dilihat dalam konteks fungsi agama. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuannya nggak bisa-bisa. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Tidak ada kalimat itu. Dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Kalimat itu hanya Al-Quran, ayat itu hanya menampilkan sudah saatnya engkau berjihad. Jadi imannya nggak ada, kemudian jihadnya nggak ada, kemudian hijrahnya nggak ada. Nah, sebenarnya konteks yang dibacakan oleh Mas Egi Sujana itu barangkali innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwal wa anfus. Nah, kalau ini konteksnya innalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dianjurkan dan setengah wajib saat itu karena kondisional untuk melakukan hijrah. Why? Kenapa? Karena Rasulullah menyebarkan agama di Mekah tidak menemukan kedamaian, bahkan nyawanya terancam. Dikeroyok oleh 12 suku Quraisy yang masih sedara sebenarnya, masih seketurunan, akan dibunuh. Maka diwajibkan hijrah untuk menyelamatkan diri. Oh, ini yang penting. Maka hijrah di sini untuk menyelamatkan diri, nyawa dan dakwatul Islam ke daerah yang aman dan bisa menerima dengan benar dakwahnya Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah lari dari takdir. Kalau mati ya mati, udah itu logika yang gendeng banget. Karena di sini terancam. Rasulullah pernah hijrah ke Taif dan gagal. Hijrahnya ke Madinah ini hijrah yang kesekian. Ke Taif itu juga Rasulullah dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah, sehingga wakila malaikat Jabal atau malaikat gunung kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang Taif ini tabrui gunung saya saja? Rasulullah malah mengatakan, tidak usah. Malah didoakan, ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu, layak lamun, tidak paham atas perjuangan ini. Ini hijrah. Maka kalau ayat yang dibaca oleh Mas Egi Sujana nggak nyambung gitu loh. Hijrah itu untuk menyelamatkan dakwatul Islam. Nah, persoalannya kalau di Indonesia ini mau hijrah kemana? Indonesia memang tidak aman.
Maknanya hijrah itu memindahkan. Maka kata Madinatul Munawwaroh itu kota. Kota itu zaman dulu bermakna negara. Oh, ini yang perlu difahami. Sehingga ketika sampai di Madinah, Rasulullah mengatur menemui kepala sukunya Yahudi, kepala sukunya Nasrani, kepala sukunya Zoroaster, kepala sukunya Bahai, semua agama-agama Sabi'in yang jumlahnya hampir 360 itu ditemuin, kemudian dibikinlah kesepakatan bersama mengatur negara. Ini barangkali Mas Eki Sujana memang perlu silaturahmi lagi. Dulu dia sahabat saya baik, kok enggak begitu. Barangkali dia harus ngopi di pondok pesantren. Apalagi kalau mengatakan Pancasila, negara Pancasila itu Allah punya hukum. Perlu diketahui, pada zaman Nabi yang sudah 1000 sekian ratus tahun aja, Rasulullah tidak pernah menerapkan hukum Islam kepada orang yang tidak Islam. Maka ketika ada orang Yahudi melanggar hukum, menggunakan kitab Taurat dan Zaburnya. Ketika ada orang Nasrani melanggar hukum, menggunakan Injilnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa ini hukum Allah, Allah punya Tuhan, Allah itu Tuhan, Tuhan punya hukum, maka kita harus menggunakan hukum Allah karena ketuhanan yang Maha Esa. Ini tafsir yang dangkal sekali, sembrono banget. Anda seolah-olah sudah melebihi Rasul. Rasul yang demikian agungnya saja tidak pernah memaksakan umat lain menggunakan Al-Quran. Kok Anda ini sudah mengakui bahwa Indonesia ini ada 600 suku, bahasa, budaya, adat istiadat, mau menggiring ke dalam sistem khilafah. Sampai ini sebenarnya paham apa tidak dengan agama? Sebaiknya Mas Eki berbicara di ranah hukum saja, jangan di ranah agama. Karena ayat yang sampai baca salah. Kalau innalladzina amanu, wahai sesungguhnya orang-orang yang beriman itu diwajibkan hijrah karena terancam bahaya. Maka Allah membuat hukum bahwa yang namanya babi itu haram, anjing itu haram dimakan, tetapi dalam kondisi doruri, kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa manusia, maka boleh dimakan dalam keadaan darurat. Lah, ayat tadi itu menunjukkan dorurinya, maka Rasulullah harus menyelamatkan diri ke Madinah. Tujahidu, memang dianjurkan untuk berjihad. Karena apa? Setelah Rasulullah sampai ke Madinah, ini konteks ayatnya dan asbabun nuzulnya, jadi harus paham betul Mas Eki. Hati-hati dong, sampai tokoh kalau ngomong jangan sembarangan. Kemudian ada terusannya tujahidu, iya, bi amwal wa anfus, iya. Karena apa? Setelah sampai Rasulullah dan rombongan sampai ke Madinah, kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Dari perjanjian Hudaibiyah itu saling menenggang rasa selama 10 tahun dan tidak boleh berperang, tetapi oleh kafir Quraisy dibunuh sebagian umat muslim yang ada di Madinah. Maka batal itu perjanjiannya. Dianjurkan untuk berjihad. Berjihad kenapa? Berjihad membela Madinah sebagai negara, dalam tanda petik kota Madinatul Munawwaroh. Jadi konteksnya berjihad ini membela diri, karena Rasulullah tidak pernah menyerang orang. Apalagi ada Ustadz Basalama yang mengatakan bahwa Islam ditegakkan, dikembangkan dengan pedang. Ngawur itu. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang,
Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Kalau Rasulullah nggak diserang, nggak mungkin diserang, menyerang. Rasulullah itu diserang dulu, terjadilah perang Badar, sampai kemudian melahirkan sholawat yang heroik, yang itu juga digunakan oleh Hizbullah, Fisabilillah, tentara-tentara pesantren yang dulu dipimpin oleh Mbak Abbas Buntet, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, Syekhuna Khalil, dan ulama-ulama kampiun sepuh dulu menyemangati dengan selawat Badar. Bahkan ketika tahun 65 mendekati 66 mau berhadapan antara PKI dan NU, maka NU juga membuat drum band dan melantunkan selawat Badar. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna, aku bertawasul di bismillah, dengan bismillah. Dan pahlawan-pahlawan Badar yang dijamin Allah ada 70.000, insya Allah dijamin masuk surga atau 70. Nah mereka ini diserang. Nah ketika zaman menghadapi PKI dan NU itu dijadikan semangat, sehingga anak-anak NU banser-banser pada waktu itu menunjukkan semangat bela negaranya yang luar biasa. Jadi yang membela dari komunis NU, bukan kelompok-kelompok yang sekarang diikuti oleh Habib-Habib yang tidak cetha nasabnya itu. Apalagi Haikal Hasan, Mas Haikal Hasan, atau apa, dia ngakunya juga Habib juga itu, Habib Haikal Hasan yang kemana-mana pakai sorban, juga Mas Egi Sujana. Anda salah menafsiri sejarah. Kenapa umat Islam dan di dalam surat itu dikaitkan dengan hijrah dan kemudian diteruskan dengan jihad? Jihadnya ini bi amwal wa anfus. Kenapa didahulukan berjihad dengan harta benda? Karena perang itu sangat mahal. Dalam kondisi yang terdesak, Rasulullah belum menatap dengan benar, ekonominya masih porak-poranda. Makanya Rasulullah mengambil inisiatif mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah, ansor itu adalah bangsa penolong dari Madinah, kemudian dipersaudarakan, hartanya dibagi dua. Karena orang-orang muhajirin ini ahli dagang, orang-orang ansor ini punya harta, maka persaudaraan itu melahirkan sebuah akumulasi permodalan yang sangat besar, menghasilkan yang besar, sehingga bisa membiayai perjuangan. Maka bi amwal didahulukan, dan itu diberikan contoh. Sayyidina Abu Bakar lalu menyumbangkan semua hartanya untuk membiayai perang, karena akan diserang oleh kafir Quraisy, bekerja sama dengan Yahudi yang berkhianat di dalam perjanjian Hudaybiyah, di dalam perjanjian
Piagam Madinah. Ini konteksnya. Jadi nggak boleh dong kita serampangan menafsirkan seolah-olah Islam ini kok jadi agama penghukum. Seolah-olah kok Allah ini jadi beringas dan sadis, suka menghukum. Salah. Kalau suka menghukum, kata-kata untuk membaca firman Allah tidak didahului dengan biismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Harusnya biismi Allah al-Qawi wal Aziz atau wal Malik. Begitu dong. Anda salah. Islam itu rahmatan lil alamin, kasih bagi semua alam. Maka tidak menjadikan jihad itu sebagai dasarnya. Dan jihad itu banyak warnanya, Mas Egi. Bahkan ada dalam kondisi tertentu afdhalu jihad. Ini hadis sahih loh. Afdhalu jihad, jihad yang paling afdal kata Rasulullah. Sabda Nabi. Afdhalu jihad kalimatul haqqin inda sultanin haq, sultanin jair. Artinya apa? Kalau melihat pemimpin yang menyeleweng atau salah atau tidak sesuai dengan track yang disepakati oleh bangsa saat itu, maka memperingatkan itu adalah jihad yang paling jihad. Loh. Jadi bukan jihad kemudian harus peperangan untuk mencapai damai seperti yang diucapkan oleh Mas Egi. Salah. Damai harus perang, kata siapa? Bahwa perdamaian bisa tercapai setelah perang, iya. Tetapi ada satu, perang salib menimbulkan damai apa enggak? Selama 500 tahun tidak melahirkan kedamaian. Tetapi dengan cinta dan kasihnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang muncul pada saat itu, dia telusuk ke kemahnya Richard the Lionheart, panglimanya perang salib. Richard sang hati singa, bisa bayangin kayak apa itu hatinya. Tetapi ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan masuk dan mengobati. Keluhuran budi, cintanya, kasihnya yang ditampilkan mewakili sosok pemimpin Islam itu menggerakkan hatinya Richard the Lionheart. Tanpa perang damai kok. Jadi salah di gamenya Mas Egy Sujana bahwa untuk mencapai damai harus perang. Bukan, ini justru sudah terjadi peperangan didamaikan dengan keluhuran budi Salahuddin Al-Ayyubi. Damai, bisa pulang. Dan selesailah perang yang terjadi beratus-ratus tahun itu, hingga saat ini tidak terjadi perang agama lagi. Maka kalau konteksnya yang disampaikan oleh Mas Egy ini sengaja itu senafas dengan Khalid Basalamah yang memang kemudian memanas-manasi orang untuk membunuh orang dengan darah dan pedang. Lalu kalau mau perang betulan itu, siapa yang kamu perangi di negeri ini? Rasulullah pernah mengangkat tangan pedang. Yang barang siapa memusuhi kafir dini, artinya orang yang kafir tapi tidak memusuhi Islam, musuhnya adalah aku Muhammad. Ini kafir yang tidak memusuhi. Nah sekarang ini memangnya Mas Egy ini sudah mencap semua pemimpin negara ini nggak ada yang baik, pemimpin TNI ini nggak ada yang baik, pemimpin polisi ini nggak ada yang baik, pemimpin Umat yang ada di NU yang jumlahnya 107 juta ini nggak ada yang baik, kafir semua begitu. Lah sampean berarti aliran takfiri, sampean baik HTI. Berbahaya loh mengkafirkan orang itu. Karena ketika engkau mengkafirkan orang dan orangnya sesungguhnya masih bertuhan kepada Allah, engkau sendiri yang kafir. Hati-hati kalau ngomong. Anda sebaiknya di ranah hukum saja. Jangan ikut campur urusan agama seolah-olah melebihi ulama yang lain.
tafsir kenapa itu disebutkan tujahidu, itu ada terusannya, bi amwal, didahulukan dengan harta bendanya. Oleh sebab itu ketika engkau punya harta benda seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya diserahkan untuk biaya perang. Sehingga ketika mendatangi pernikahan putrinya Sayyidatina Fatimah, dia pakai urung sarung bantal. Sampai ditegur oleh Rasulullah, bukan begitu berjihad di dalam harta, harus engkau sisihkan untuk keluargamu. Maka Sayyidina Utsman menyumbangkan separuh hartanya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sepertiga hartanya. Ini cara yang baik. Jihad itu dengan amwal dulu, dengan harta bendanya. Jihad ketika engkau melihat saudaramu yang terkena COVID-19, yang menderita sakit, menderita karena tidak bisa mencari pekerjaan, di PHK, tidak ada pendapatan, itu jihad. Engkau tidak akan masuk surga ketika engkau makan dengan nyaman dan perutmu buncit, badanmu gemuk, tetapi di sebelah rumahmu banyak terdengar tangisan karena kelaparan. Maka tafsirilah agama itu dengan kasih. Wong dibacanya aja biismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kok. Lalu di negara yang begini Anda masih menafsirkan dengan hukum-hukum qital, membunuh, kisos. Bagaimana? Dan itu hukum kisos itu hanya untuk orang Islam loh, bukan untuk di luar Islam. Sebelumnya dipakai oleh orang-orang Yahudi, agama Yahudi, agama-agama Ibrahim. Nah, pemerintah kemudian membuat hukumnya sesuai dengan hukum bernegara, bukan hukum khilafah. Berbeda karena sistem pemimpinnya memilih presidensil, dengan pola pemerintahannya demokrasi, maka pemimpinnya menjadi presiden. Nah, kalau Anda yang kemukakan ini menggunakan sistem khilafah, pemimpinnya namanya khalifah, hukumnya pakai hukum Islam yang berasal dari Taurat. Hukum kisos itu dari Taurat, mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa. Anda kurang tuntas ketika Anda tadi mengatakan bahwa kalau terjadi dialog kemudian bisa membayar diat. Anda kan mau menyamakan supaya Bahar ini dialog, supaya bayar diat. Lah kesalahannya apa? Tidak bisa disetarakan. Kesalahannya Bahar itu memaki-maki. Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi yang ke-26. Saya juga heran. Orang seusia muda begitu kok ke-36. Habib Lutfi aja sudah ke-40 kok. Ke-26 bagaimana? Makanya ini Departemen Agama bersama dengan kepolisian, bersama Departemen Kesehatan, bersama dengan Dikbud, kalau dulu Dikbud atau sekarang pendidikan, harus membentuk tim, kemudian datang ke Turki. Di sana disimpan rambutnya Rasulullah. Cobalah orang-orang yang ngaku-ngaku Habib, Hubub itu, coba dites DNA-nya. Kalau memang benar kita hargai, sebagaimana yang dihargai oleh pemerintahan di Arab Saudi. Kalau memang Habib benar, dan emang Habiban tok, ngaku-ngaku tok. Indikatornya sederhana kok. Rasulullah itu dipuji oleh Allah sebagai pemilik akhlakul qulub, akhlak yang sangat mulia. Bahkan di Al-Quran dituliskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka apel tidak akan jatuh dari jauh dari pohonnya. Kalau jauh itu pasti apel yang kena angin lesus atau kena angin topan atau dipangan codot gitu loh. Buah yang dipangan codot atau kampret itu ya begitu, bisa jauh di mana-mana. DNA itu memberikan kepastian.
Jadi jangan kemudian berjualan. Nabi berjualan agama. Bahwa kepingin struggle of power, silahkan, sah-sah saja. Untuk mencapai kekuasaan, silahkan, sah-sah saja. Di negara Indonesia memberikan jaminan, siapapun saja, Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan, semua saja warga Indonesia berhak menjadi presiden, berhak dipilih dan memilih. Loh, kurang apanya? Tapi jangan kemudian membodohi rakyat. Rasulullah pernah memaki apa enggak? Enggak pernah. Rasulullah yang senantiasa dizalimi. Sampai terjadi perang Badar itu Rasulullah dizalimi. Maka muncullah ayat supaya kita saatnya untuk berjihad. Loh gitu loh. Berjihad. Tetapi Rasulullah setelah perang Badar, dengan peperangan yang luar biasa, dengan perbandingan antara 3:1. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita sudah memenangkan perang besar. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? La, bukan. Sesungguhnya perang yang besar itu adalah perang jihadul akbar. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri sendiri. Dan ini konsisten Rasulullah mengatakan begitu karena ada sahabat yang jagoan perang. Kalau perang dia paling di depan dan banyak membunuh lawan. Ketika Rasulullah dilapori bahwa si fulan begini, apa jawab Rasulullah? Dia matinya kafir. Dan benar, karena kemudian dia perang, lukanya tidak terhitung, dia tidak tawakal Allah. Dia bunuh diri, menghabisi dirinya. Nah itu yang disebut kufur. Jadi Islam itu demikian rigid. Maka kalau baca sejarah yang tuntas, jangan sepotong-potong begitu. Apalagi kamu labeli untuk kebenaran Islam. Berbahaya. Kalau saya boleh menghimbau, ngomongnya nggak usah disiarin di TV lah. Lagian orang Islam sama orang Islam debat begitu sama-sama nggak pahamnya semua. Kayak di TV One itu orang pada nggak paham agama berdebat seolah-olah mewakili Islam yang benar. Kacau. Yang jelek Islamnya. Sekarang ini penampilan dari kelompok-kelompok radikal itu melahirkan presiden buruk. Dan kemudian orang yang mau beragama Islam jadi berpikir, kok jahat amat Islam, merugikan dakwatul Islam. Jadi kalau ayatnya tadi iman, kemudian jihad, kemudian hijrah, Mas Eki tolong dibaca ayatnya yang benar. Kalau surat Al-Baqarah 216 tidak menyebutkan itu. Anda ngawur ini kayak satu pendakwah yang Gus Nur apa siapa itu. Anda ngawur, sekali-sekali baca buku, udah baca kitab ya. 200 ayat Al-Baqarah 216 bunyinya tidak begitu. Saya tidak bacain lah, nanti sampai pada Coba lah baca sendiri, pulang nanti renungi, dibaca ulang. Ada nggak yang menyebutkan tujahidu fisabilillah bi amwal wa anfus? Innalladzina amanu, dari iman, didasarkan agama Islam didasarkan dari surat Al-Baqarah iman, kemudian jihad, kemudian hijrah. Anda keliru. Lah ini ditonton ratusan juta manusia. Ketika pijakan ayatnya salah, Islam yang jelek, bukan sampean. Seolah-olah kitab suci itu mengajarkan kayak begitu. Lalu memberikan penegasan diksinya bahwa harus jihad untuk mencapai damai. Bagaimana bisa damai kalau tidak perang dulu? Lu ayat mana yang membaca begitu itu? Anda sembrono, Mas Eki. Jadi jangan berbicara di balik penasihat hukum. Kalau memang sampean mau berjihad dengan jiwa raganya, sampean pimpin dong.
Jangan lari ya kalau ketemu dengan patriot Garuda Nusantara. Jangan lari. Kita bisa berhadapan ini kalau sampai mau menunjukkan kekhilafahan, mau mengaplikasikan ajaran agama Islam yang sampai salah tafsiri, coba pimpin pasukan, ketemu saya. Tapi jangan lari ya. Orang sudah banyak yang kehabisan sabar, Mas Egi. Kalau jagoan bener jangan cuma ngomong. Kayak Haikal Hasan itu jangan cuma ngomong. Ngadu orang, semua disuruh bergerak. Pemimpin sejati kayak Salahuddin Al-Ayyubi berada di depan. Bukan cuma kompor. Bukan hanya jadi pendekar kipas sakti. Masa Anda nggak paham sih? Bakul sate itu loh, bakul sate itu ngipas. Kalau satenya matang selesai kok. Anda kok nggak selesai. Ngipasi bangsa dan negara rakyat Indonesia untuk berperang terus. Kayak seolah-olah Anda ini jagoan banget. Penasihat hukum ya penasihat hukum. Tapi kalau ada anak muda yang kurang ajar, memaki-maki seorang jenderal, jangan dibela dong. Anda tahu agama kok. Orang yang tidak mengenal akhlak, menjatuhkan moral bangsa, menjatuhkan moral pemimpinnya, menjatuhkan moral umat Islam, Anda bela. Cari duit yang bener dong. Cari duit kan masih banyak boir-boir yang kaya-kaya lah. Tapi jangan begitu. Kita malu jadi orang Islam, Anda mengatakan umat Islam. Muaka mulutmu harimaumu. Jangan waton ngomong, tapi ngomong yang waton. Maka sebelum berbicara difikir. Orang Jawa begitu, apalagi agama. Tidak semua yang datang ke Imam Malik, tidak semua yang datang ke Imam Hambal, tidak semua yang datang ke Imam Abu Hanifah, tidak semua yang datang ke Imam Syafi'i membawa pertanyaan, beliau mengeluarkan fatwa. Kalau memang tidak paham benar, apalagi menggunakan dasar ayat-ayat yang sampean sendiri nggak baca. Agama jadi downgrade, Islam ini jadi downgrade, kualitasnya jadi rendah. Kalau memang Anda itu berjihad dan Anda tidak suka dengan pemerintahan ini, datangin dong Jokowi, datangin dong Dudung, Jenderal Dudung, datangin dong Jenderal Muldoko, datangin dong Jenderal Luhut Panjaitan. Mas Jokowi welcome kok. Tapi jangan kamu semprot dengan mimbar-mimbarmu. Itu liar namanya. Itu tidak ajaran Islam. Jangan kamu anggap itu sebagai demokrasi. Setelah ditangkap baru ngajak dialog. Kenapa tidak dialog dulu baru ngomong? Dialog dulu dong. Isi dompetmu itu berapa? Isi dompet saya sekian. Sudah sama-sama tahu isi dompetnya, baru engkau melakukan transaksi. Bagaimana seandainya kalau mengurus bangsa ini sampai begono, saya tak begini, itu namanya demokrat sejati. Seorang Bung Hatta berbeda politik dengan Bung Karno, dia tidak membenci orangnya, tidak memaki-maki di jalan-jalan, tidak pakai toa nyewa truk kemudian ngomong sakarpe sendiri. Ini Departemen Agama memang harus dikasih taji. Kayak Abah Salamah ini menampilkan tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbahaya sekali. Dan ini menjadi virus, lebih virus daripada COVID. Karena meracuni hati. Ada anak-anak kecil yang dididik kemudian sudah ngomong soal jihad. Masya Allah. Jihad apa? Kalau ini negara darul harb, negara dalam keadaan perang, boleh Anda mengatakan jihad. Negara aman kok. Mulai presiden sampai RT-nya orang Islam kok. Sampai katakan
Darul Harb. Bagaimana? Bahwa sampean masih bebas ngomong di TV-TV, kamu masih tidak percaya, tidak terima kasih saja. Coba kamu ngomong begitu di Arab sana. Ini loh, mari kita legowo sama-sama. Anda mewakili hukum, jadikan Pak Hukum itu sebagai panglima. Artinya adalah, kalau komitmen kebangsaan yang namanya demokrasi melalui mekanisme 5 tahunan sudah memenangkan seseorang, komitmen dong, dukung sampai selesai. Makanya saya katakan kepada santri-santri saya, sudah jangan ribut soal Anies. Anies mau bagaimana, itu tanggung jawab dia sebagai pemimpin, dan dia menang jadi gubernur. Ya sudah, selesaikan sampai selesai. Bahwa tanggung jawabnya kepada manusia tidak benar, itu urusannya dia. Tanggung jawabnya tidak benar, nanti akan diminta tanggung jawaban oleh Allah. Tanggung urusannya dia. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Loh, kan begitu. Jadi ada pilah-pilahnya. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan engkau pakai mindset berpikirmu negara khilafah, lalu hukum Al-Quran sebagai engkau jadikan sebagai hukum manusia. Itu sama merendahkan Al-Quran. Gak layak hukum Al-Quran digunakan untuk hukum manusia itu, karena terlalu sucinya. Apalagi untuk bernegara, rebut kekuasaan, gak layak. Karena kalau ada orang yang melanggar hukum ketika Quran engkau jadikan dasar, pelanggarnya melanggar hukum Al-Quran, kafir. Loh, masa penjara semuanya isinya orang kafir? Padahal teman-temanmu kan banyak yang kemarin-kemarin itu jadi koruptor. Gimana? Gubernur Sumatera sana, gubernur yang semula jihad ternyata koruptor. Menabrak hukum. Kalau itu digunakan hukum Al-Quran, kafir itu. Hati-hati dong. Sudah bagus-bagus ini para founding father bernegara dengan nyaman dan aman. Ada batas agama, ada batas hukum negara. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang diatur oleh hukum formal, penduduk dan pemimpinnya beragama. Beragama tidak satu loh, bukan tunggal loh. Sekurang-kurangnya ini ada 7 agama, ditambah Bahai yang diresmikan oleh pemerintah. Jadi kalau mau menggunakan kitab suci sebagai dasar hukumnya, disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan Al-Quran untuk menghukumi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Zoroaster. Bukan. Anda salah besar membaca itu. Buka lagi Piagam Madinah, biar paham. Oke, Mas Egi Sujana, kita kan dulu sama-sama dukung Mas Wiranto, satu pesawat. Dulu sampai nggak begini-begini amat. Kenapa sekarang jadi begini? Sudahlah, kita ini sudah tua-tua. Teman-teman kita sudah pada mati. Mari ikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh yang baik. Maka kalau ada membela katanya mengaku keturunan Nabi, dilihat saja genetikanya orang itu pasti tidak jauh, bahkan mirip. Lah kalau Rasulullah maki-maki nggak pernah, bugot nggak pernah, ini nggak pernah, menghina orang nggak pernah, apalagi mukulin anak nggak pernah. Bahkan ketika ada sahabat yang minta, Pak, karena nggak sengaja Rasulullah itu ketika membawa tombaknya mengenai dadanya sahabat, namanya sahabat Akasha, dia rela kok membuka baju untuk dibalas.
Sahabat Akasah yang lari-lari di samping Rasulullah membawa tombaknya itu terkena tombak gagangnya. Dia mau minta hukum balas. Sampai Sayyidina Abu Bakar marah-marah karena udahlah, aku ini saudaranya, sahabatnya, 2 orang di dalam gua ketika hijrah, saya bersama Rasulullah, balas kepada saya. Rasulullah mengatakan, tidak usah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, balas kepada saya. Dia adalah junjunganku, menyakiti dia menyakiti aku. Maka kalau engkau kepingin menyakiti dia, sakiti aku. Tidak usah wahai sahabatku Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali, aku adiknya. Akulah yang menggantikan pembaringannya ketika diancam oleh kafir Quraisy mau dibunuh ketika mau hijrah. Aku balas. Aku menantunya. Jangan wahai Sayyidina Ali. Juga Sayyidina Utsman begitu. Lalu apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sudah memasangkan diri untuk dibalas dengan gagang tombak, dipukul dengan gagang tombak oleh Sayyidina Akasah. Sayyidina Akasah meletakkan tombak itu dan memeluk Rasulullah sembari mencium. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku kepingin mencium engkau, tetapi mana mungkin aku memelukmu kalau aku tidak meminta hakku dengan hukum kisos ini. Karena barang siapa yang menempel di badanmu, mencium wangi tubuhmu, menjadi barier entry untuk saya supaya tidak masuk di dalam neraka. Tanda cinta. Tidak pernah Rasulullah itu menyakiti. Itu tidak sengaja ketika perang membawa tombak diserahkan karena saking cepatnya menerima, terkena lempengnya. Ini kalau di bahasa Jawanya lempeng. Minta dibalas pun, dikisos pun Rasulullah bersedia. Ini cara-cara kehebatan, kehalusan, kelembutan Rasulullah. Bahkan di dalam hukum. Jadi tidak kemudian dikemukakan seperti Mas Egi, mata dibayar mata, kalau anu ada diat. Enggak, Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ini puasa. Iya, karena ini bulan Ramadan, kata Rasulullah. Iya, tapi karena saking nggak tahan, saya berhubungan dengan istri saya. Loh, kan tahu bahwa berhubungan di siang hari pada saat puasa itu engkau didenda 2 kali hari yang kamu tidak puasa. Ya Rasulullah, sebulan saja saya nggak kuat, apalagi ini harus bayar 2 bulan. Ya sudah, kamu bayar denda. Ya Rasulullah, dendanya apa? Memberi makanan selama ini, selama puasa yang engkau tinggalkan, dan dendanya ini kepada orang. Ya Rasulullah, saya orang miskin, bagaimana saya memberi makan dia? Ini tak kasih kurma ini, bayarkan dendamu kepada mereka karena kamu miskin. Ya Rasulullah, saya di antara orang-orang miskin di desa sayalah yang paling termiskin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian? Kurma itu dibawa pulang. Ya udah, kita bawa pulang untuk anak istrimu. Jadi enggak, hukum zaman Rasulullah tidak berwajah bengis. Tidak seperti yang sekarang ini, hukum lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Rasulullah memberikan contoh. Jadi nggak ada celah di dalam diri Rasulullah itu keburukan terjadi. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, berceramah memaki-maki, Rasulullah suaranya lembut, jiwanya penuh dengan seni. Makanya setiap saat ketika beliau tidak bisa tidur, dia mendatangi sahabat Tolhah. Sahabat Tolhahnya jadi bingung. Kenapa ya Rasulullah engkau datang ke tempatku? Cobalah bacakan Al-Quran untukku. Loh, bukankah wahyu Al-Quran itu datang kepada engkau? Iya, tetapi suaramu lembut mendayu-dayu.
Karena lembutnya hati. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa wal qawiyul aziz. Allah sendiri lembut, Allah itu latif, maka harus didekati dengan kelembutan hati. Tidak mungkin Allah kok didekati dengan orang yang hatinya kemroncal, ahli godop, yang suka marah-marah. Tidak mungkin. Kelembutan Allah itu hanya bisa dijangkau oleh kelembutan hati kita. Kelembutan hati kita bisa tercapai karena kita dzikir. Dzikir itu adalah buahnya takwa. Takwa itu diamplas dengan alladzina yunfikuna fisyara wa dara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Memberi maaf, mensedekahkan harta bendanya, berbuat kebaikan. Enggak ada satupun dari iman yang merupakan akarnya takwa itu menunjukkan kekerasan. Nah, ini jadi saudara sekalian sebangsa dan setanah air, sudah saatnya para kiai-kiai NU membuka diri. Apalagi ini Gus Stakuf Yahya ini putranya Kiai Haji Khalil Bisri. Kiai Haji Khalil Bisri putranya Kiai Haji Bisri Mustafa. Dia adalah pengarang tafsir Al-Ibris yang luar biasa. Maka nggak usah underestimate, datangi, beliau orang-orang baik dan insya Allah memimpin NU dengan baik. Jadi daripada Anda sudah mentasbihkan diri sebagai ustadz, lalu menafsirkan Al-Quran semena-mena, lalu menjadikan dasar hujah-hujah, atau tetapi ternyata nggak benar. Saya cek ini Al-Qurannya, saya cek di ayat Al-Baqarah 216, nggak ada kata-kata jihad, hijrah, nggak ada kata-kata itu. Coba sama-sama deh kita buka kitabnya. Hanya menjelaskan soal kitab. Oke? Jadi saya yakin di hatinya Bang Egy Sujana masih ada kebaikan. Yang saya kemukakan adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Bernasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.